Halo, ini dengan Buce. Saya saat ini bersama dengan teman SD saya, Bandang. Apa kabar, Bandang? Baik, baik. Uce, gimana kabarnya? Baik, baik. Sekarang jam 12 malam di LA nih. Kamu jam berapa di Bandung? Di Ya, Bandung ini jam 3. jam 14.25. Ya, jam 2.25 ya. Ya, Dan Ya. kita waktu SD, kamu yang ajak gua pergi suka ke gua Jepang. Kita pergi cari-cari tulang-tulang orang Jepang, bungkus-bungkus, cari peluru. Ceritanya gimana tuh ceritanya? Kenapa kok bisa tertarik dengan hal-hal begitu? Jadi dulu zaman SD memang saya senangnya eh, Sejarah. hal-hal yang jadi papa saya dulu tahu anaknya senang cerita-cerita gitu, belikan buku-buku atau Ah, ajak jalan di kegiatan yang istilahnya agak inilah agak unik gitu. Jadi ada ketertarikan dari saya. Gini, Cek, jadi yang menarik saya ke hobi membaca itu dulu kisah Tintin, ya, oke, kisah Tintin. Terus, petualangan Tintin. ah, Nah, itu dari cerita itu dia kan keliling hmm, dunia kemana gitu, ke Kongo, ke Tibet, ke ya, apa namanya Arab gitu. ya, Dan ternyata si penulisnya yang namanya Herge itu dia belum hmm. pernah ke tempat-tempat itu. Oh, Berarti kan iya wawasan dia itu dia peroleh dari karena pernah mengunjungi membaca. tempat-tempat itu. Oke. Iya, Hmm. dia dia tahu tempat-tempat itu tapi eh, dan dia secara mendalam nggak hanya tempatnya seperti apa, harus pergi kemana, Hmm. orang-orangnya seperti bagaimana karakternya gitu. Ya, Tanpa ya. dia harus ke sana. Nah, kebetulan Jadi kau saya punya papa, kayaknya kalau membaca asik kau ya. punya papa juga ada kasihkan kamu literatur. Aku dengar waktu itu dulu apa ada tentang perang di Biak ya. Itu bagaimana? Apa yang kamu baca Iya, di situ? Apa yang iya. diceritakan di sana? Awalnya gini, waktu itu kan kita masih tinggal belum di Kebiak, masih di Jakarta. Oke. Papa saya ngasih tahu, pernah dengar tempat yang namanya Biak nggak? Saya Nah, bilang, duh nggak tahu Pak, di mana itu? Itu nah, di Irian Jaya, kata. hmm, Waktu itu saya masih usia kelas 5 SD. iya, hmm, Oh, oh seperti apa ya? Terus Papa kenapa bilang Biak-Biak gitu? hmm, Namanya aja lucu gitu kan, iya, Biak gitu kan. ah, Eh, Papa nanti ditugaskan ke sana. Saya langsung, hah? Berarti aku harus pindah sekolah juga? Iya, aku nanti oh, ketemu orang-orangnya seperti apa di sana gitu kan. Masih bayangan saya tentang Irian Jaya kan waktu itu anak kecil gitu ya. Bayangan saya tuh, aduh orangnya sedikit, tempat jalan-jalan sedikit gitu kan. hmm, Akhirnya papa saya kayaknya kan tahu saya senang literatur tentang sejarah gitu, apalagi perang. Beliau ngasih ini diktat bukan diktat apa ya literatur lah, hmm, kertas buku beberapa lembar sekitar 20-30 lembar print waktu itu masih di print cetak dengan diketik tentang judulnya Biak 1944. oh, Perang Dunia Wah, ya, ada ya, Perang Dunia ya, Kedua, itu waktu itu wah ternyata Biak tuh bernilai juga nih menurut saya, maksudnya bukan sekedar tempat, hanya tempat gitu, ada sesuatunya di sana. Saya mulai kayaknya keren juga kalau ke sana, nggak apa-apa Pak, aku pindah sekolah ke sana nggak apa-apa gitu kan. hmm, Nah pindah ke sana setelah baca-baca buku itu, ya yang termotivasi pertama pada saat saya ke Biak itu, saya harus lihat tempat-tempat bekas perang itu. Kata papa hmm, saya, di belakang rumah juga banyak itu. Ada bekas meriam, ada bekas pesawat. Hah, pesawat di belakang rumah? Saya di luar imajinasi saya waktu itu. Cuma hmm. memang benar terbukti pada saat saya ke sana, kebetulan rumah dinas orang tua itu ditempatkan di dekat lapangan terbang yang namanya sekarang Manuhua. Manuhua dulu
kalau zaman Perang Dunia Kedua itu namanya lapangan terbang Borukup. Oh gitu. Oh jadi Salah Manuhua satu itu nama nama dulunya Borokup ya, Borokup. ya Borukup. Jadi Gitu. dari tiga lapangan terbang yang dibangun oleh tentara Amerika di Pulau Biak untuk menampung pesawat-pesawat besar, itu hanya yang bisa bertahan Mokmer, Transkasiyopo sekarang, dan Borukup yang jadi Oh, namanya Manuhua. oh jadi pesawat, Kalau jadi yang sebentar, lapangan terbang di Biak itu bukan hanya satu, ada tiga. ada tiga, Oh ada gitu. Yang tiga. yang di apa? Yang komersil kan kita tahu kan Frans Kasepo ya. Tapi ada Betul. juga yang lapangan udara untuk khusus. Itu tidak dipakai komersil ya. Iya, itu untuk akhirnya digunakan untuk angkatan udara. Nah, kalau salah satu keunikan dari Frankasievo atau Mokmer dulu itu, dia terkoneksi salah satu jalurnya untuk pesawat terbang yang bisa mendarat di air. Oh gitu. Pesawat tadi itu kita bisa temukan di dekat Hotel Merpati kalau nggak salah. Ada di Jalan Landai itu Ah, dulu. Nah, itu untuk meluncurkan pesawat yang lagi diparkir di apa namanya apronnya apa Frankasiepo kalau mau terbang dari lewat air. ya. Dulu kan kita kan Pantai Biak itu lautnya tenang karena dia ada di tengah Laguna kan. Di Oh gitu. sekeliling Biak itu kan ada karang, cincin karang. Oh, makanya ada pesawat amfibi, namanya pesawat amfibi. Makanya ada Betul, pesawat Amerika namanya Catalina yang Catalina. kena, iya ada di situ. Itu ceritanya dari situ itu. Iya, iya itu digunakan untuk pesawat TBY Catalina. Kalau Oh, orang Amerika nama gitu. sandinya Black Cat, kucing hitam. Oh, gitu. Oke, saya Ya, tidak ngerti hal itu. Oke, anyway, jadi waktu kamu pindah ternyata banyak kamu dapat bekas-bekas meriam dari Perang Dunia Kedua. Kamu ada, iya, oh kamu iya, ada di itu ya. belakang rumah itu tapi larasnya udah kepotong dulu, tapi sekarang udah nggak ada kayaknya. Jadi itu Oh, meriam itu ada empat katanya, meriam penangkis serangan udara. Jadi meriam yang ditujukan untuk menembak kalau ada pesawat yang nyerang ke lapangan terbang itu. jadi yang bangun lapangan Tapi terbang di Biak itu dari itu orang Amerika, bukan bukan Indonesia, bukan Amerika yang Jepang. bikin, ya Bukan Amerika yang Belanda, bikin. bukan Belanda. Belanda diwarisi oleh Amerika. Oh, gitu ceritanya. Oke, lanjut. Ya, Apa yang paling menarik bagi kamu dari penemuan-penemuan di belakang itu? Saya pikir itu yang kamu hanya 2 3 kali kan kita pergi. Tapi tentu kamu i- sudah pernah pergi sendiri. Apa yang paling menarik yang kamu ketemukan? itu di meriam itu kalau ada angin kencang dia bunyi kayak lonceng, Cek. Oh gitu. Tung, tung. Jadi di tengah suara angin kencang itu ada suara kayak lonceng gitu. Suasananya jadi gimana gitu. Oh gitu ya. Jadi Oke, terus serem-serem dikit lah. eh, Saya baru tahu dan itu ternyata didukung oleh dokumentasi yang saya temukan berapa puluh tahun kemudian bahwa pesawat-pesawat terbang Amerika tuh banyak yang ditinggalkan di Biak itu. oh Ditinggalkan begitu gitu. aja, ditumpuk. Yang saya sempat identifikasi, kalau nggak salah nanti fotonya ada itu, W24 Liberator, pembom, Nah, P38 Lightning yang fighter, ya. sama yang satu lagi mungkin apa ya, eh saya karena dia udah potong-potong itu udah rusak gitu kondisinya tuh. Kamu dapat Jadi banyak itu di sekali mana? Bangkainya di mana? Kalau mau ketemu di itu di Manhua, mana? Di di Manuhua ada Manhua. ya? Ada Ya, ya? Oh, masih ada waktu itu. Saya oke. bawa pulang itu senapan mesin yang ada di sayapnya itu bawa pulang berdua sama Koko itu Kamu dia Koko Bukari ya. Sekarang dia jadi di Koko profesor di Bukari. mana? Dia jadi profesor di Sekarang profesor Jogja di ya, ITB, ITB ya. Institut Teknologi Bandung ya. Oke. Oke. Ya, Terus ya lanjut. ya. Jadi pada saat sekolah Hah? kebetulan kita satu kelas, kelas Ya, 6B. ya. Saya lupa wali kelasnya. Pas siapa namanya itu, yang kumis-kumis galak itu. Hmm, Nah, di situ kita ya, kenalan. ya, Nah, gitu ya. yang tapi yang pertama kali menghampiri saya untuk kenalan, saya ingat betul itu. Hmm, Buce sama ini eh anak perempuan yang rumahnya di belakang Buce itu. ya Wiwi, Wiwi tokoh selat Wiwi. Makassar. Ya, Betul, betul. Ya itu.
Wiwi Ya. yang sama Buce yang nyamperin pertama. Kamu Hmm. pindahan, kamu anak dari Jakarta ya? Gitu dibilang. Aku udah lupa sih, Iya, tapi ya, oke. Anyway, terus ini lanjut, ini foto yang kamu kirimkan ini di mana nih, Bang? Ini kamu umur, ini ini umur berapa ini? ini saat saya setelah saya meninggalkan Biak waktu kelas 2 SMP ya tahun 82 itu, ya saya sekolah, kuliah, bekerja. Kebetulan di suatu saat saya diminta oleh Departemen Dalam Negeri jadi konsultan. Oke, Kebetulan jadi saya waktu itu ditugaskan, bukan sebenarnya bukan kebetulan, saya yang minta ditempatkan di Irian Jaya, Papua sekarang. ya. Waktu itu masih satu provinsi belum pecah jadi beberapa provinsi, Hmm. dan provinsi Irian Jaya itu ada 13 kabupaten, salah satunya Biak. Biak Oke, Numfor namanya. oke. Biak. Jadi saya waktu itu minta penugasan ke Biak. Nah, Hmm. ceritanya semacam inilah monitoring evaluasi lah dari Hmm. hasil kegiatan. Nah, Ya, saat di Biak itu dari salah satu berkas proyek yang saya harus periksa ada proyek PU pengairan. oke. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum itu ada tiga kalau nggak salah. Bina Marga, terus satu lagi apa ya? Ada sama yang terakhir tuh pengairan. Nah, di salah satu kegiatan PU pengairan yang melintasi Desa Parai itu Jadi ini di Parai, ini goanya nih, ini di tempatnya. Parai. Ini tempatnya. Kalau ini gua Jepang, ini gua Jepang. Oh, ini Waktu bukan di Parai. Ini kondisinya bukan di Parai. masih Hah? bukan, bukan. Ini Oh, gua Jepang. yang di Parai itu yang Kalau ini. yang di Parai pintu masuknya kecil banget. Oke. Jadi ini apa? Ini gua Jepang. Ini gua Jepang yang sayap yang agak ke sebelah dalam, Cek, yang orang jarang ke sana. Oke, oke. Jadi Oh, gua jadi, Jepang itu sebenarnya ada beberapa sekat itu. mm-mm. Jadi, oke, kita cerita gua Jepang dulu ya. Kamu Iya, biasanya kita sekarang kan yang ada tangga turun dibuat dari batu ya, beton ya, ada pegangannya. Itu dulu ya. sebenarnya bukan bukan pintu masuk ya, bukan. Bukan. Itu atap yang runtuh, atap Oh, gua yang runtuh karena bombardir pihak pihak Amerika. oke. Jadi ceritanya bisa ketemu gua itu tadinya Hmm, masih tertutup hutan kan. ya, Jadi pesawat Amerika pada saat Jepang udah mulai dikalahkan, Mokmer mulai diperluas, setiap ada pesawat Amerika yang mau mendarat, ditembakin. oke. Jadi ada meriam yang nembakin, ini asalnya dari mana ini gitu kan. Ya, Jadi dari foto udara ada semacam dataran plato. Jadi ada di ketinggian itu ada yang bagian yang agak datar. ya. Tapi waktu itu tertutup hutan lebat. Nah, kelihatannya tembakan-tembakan meriam yang nembakin pesawat Amerika yang mau mendarat di Mokmer itu berasal dari sana. Gitu. Jadi secara resmi perang di Biak itu kan dimulai bulan Mei tahun 44, berakhir Agustus. Oh, Tapi di cuma tiga bulan bulan. September, Cuma tiga ya bulan. sebentar, sebentar saja. Dia. Oh. Dan yang bertempur di sana kan kalau Pasifik itu kan biasanya Amerika menggunakan Kos Marinir. Ah, Tapi kalau di Biak itu angkatan darat karena MacArthur itu kan angkatan darat bukan Kos Marinir. oke. Jenderal MacArthur itu angkatan darat. Ah, Jadi keseluruhan yang tentara Amerika yang bertempur di Biak itu dari pihak angkatan darat. Komandannya kalau nggak salah Jenderal Fuller kalau nggak salah. Nah, mereka mendaratkan ada 12.000 lah personil ke sana. Cukup siapa? besar untuk pulau hanya segede Biak dengan biasanya Biak kan nggak besar. Iya, 12.000 itu pun apa dari tentara Amerika. Tentara Amerika saja. No way. Itu dari analisa intelijen bahwa perkiraan tentara Jepang yang mempertahankan Pulau Biak itu sekitar 8.000. Oke, tentara Amerikanya 12.000. Lebih banyak dong. Iya, Lebih banyak. banyak, lebih banyak. Hah? Ternyata yang mempertahankan Pulau Biak itu ada 11.700. Hmm, aku tidak Salah sangka. satunya yang unik di Biak itu, pasukan Jepang itu ada yang bernama Resimen ke-222. Oke, Jadi resimen ini unik karena pernah melakukan pembantaian di Nanking. oke. Ya, Gitu. pembantaian di Nanjing ya. Ya, di Nah, Cina ya jadi waktu itu ya. pelakunya mereka itu.
Oke. Jadi ditempatkan di Biak. Ah, Komandannya kalau komandan Jepang itu Kolonel Naoyuki Kozume, kolonel. oke. Beliau harakiri di Korem. Oke. Di Korem ya. Iya. Itu Oke. jenazahnya kesapu tsunami waktu 96 itu Ah, jenazahnya. Jadi banyak peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak itu tersapu tsunami Februari 17 kalau nggak salah 17 Februari 96 itu jam 3 siang menyapu pantai utara dan timur Biak. oke. Jadi Oh yang gitu. tersapu bersih itu jadi pantai barat nggak terlalu banyak kerusakannya tapi ya sayangnya waktu itu yang penduduknya banyak itu justru di daerah itu timur dan selatan ya timur utara selatan. Oh bukan di Jadi daerah korbannya Gua besar. Jepang ini. Bukan di daerah Gua Jepang ini. Saya kira Kalau pusatnya gue di Gua Jepang ini. oh nah itu akhirnya kan ketahuan bahwa sumber tembakan yang menimbulkan kerusakan ke pesawat-pesawat Amerika berasal dari sana, ya akhirnya Di bom. dibombardir, dibombardir. Oh, makanya. Di, Jadi Gua Jepang itu sebenarnya gua alam yang dibom tambah besar atau datar terus dibom jadi gua. ya. Kalau di Biak itu seluruhnya gua alam, Oh begitu. jadi nggak ada semacam bunker buatan manusia, Oh, jadi ini gua alam ya, Dang. Bukan bukan gua alam. bukan ini. Iya, Oh, gua kita alam. bisa lihat dari bentuk-bentuk dindingnya itu Iya sama betul. stalaktit, Karena aku stalaktit lihat itu. stalaktit tidak ada kayak semen apa gitu tidak ada. Ya, ya betul. Oh gitu. Jadi bukan karena dibom ya. Dibom jadi runtuh. Oh Jadi jadi lebih besar akhirnya lagi gitu. ya jadi runtuh. Sebenarnya pintu masuknya itu bukan dari situ. Pintu masuknya itu gua Jepang itu kalau diterusin dari Parai ada. Iya. Cuma Oke. orang waktu itu nggak berani masuk lewat sana, udah ketutup apa namanya? Mungkin ya karena dulu pernah diserang oleh tentara Amerika, jadi rusak nggak bisa dimasukin orang lagi. Nah, jadi ada menurut kamu perkiraan berapa berapa atau dari penyelidikan kamu berapa orang kira-kira yang meninggal dari tentara Amerika? Kalau tentara Amerika yang gugur itu, aduh saya nggak begitu banyak sih. Oh, Tar dulu. according to 1.000, itu ada 40 orang. Katanya dari data mereka 40 orang iya, yang meninggal gitu. iya nggak banyak tentara Amerika. Yang Soalnya meninggal kan malah kalau tentara yang Jepang kena, yang banyak ya. 3.000 katanya. ya, Kenapa ya? Kok ya bisa sampai begitu kalau besar? Hah? catatan resmi kan 11.700. Cuma pada saat dicantumkan jumlah korban 4.700 ada tanda khusus. Jadi 4.700 itu bukan angka yang mutlak Ya. karena personil yang selamat itu di pihak tentara Jepang cuma dari 11.700 itu ya. Yang selamat itu yang bisa pulang ke Jepang itu 400 orang. Cuma 400 orang. Ya, yang Oh, bisa ditemukan. oh gitu. Itu kan Jadi, sampai sekitar ya beberapa, jadi ada dokumentasi di saya lihat di YouTube juga, cuma yang melaksanakannya udah pihak Belanda. Jadi udah diserah terimakan ke pihak Belanda oleh pihak Amerika tuh sekitar tahun 48 apa 49. Jadi mengejar sisa-sisa tentara Jepang itu ada dokumentasi di YouTube yang melaksanakan ya Kenil, tentara oke. Belanda. Nah, eh, pertanyaannya tuh, kenapa sih Biak? Kenapa bukan di tanah besar? Biak kan hanya island. It's not significant kan? Kenapa perangnya di situ, ndak? Mungkin nilai strategisnya Jenderal MacArthur dan pertimbangan pimpinan tentara Jepang, tempat itu bisa untuk jadi benteng pertahanan. Oh, Banyaknya oh. goa alam, terus dan tempat-tempat tersembunyi yang memiliki sumber air tawar sendiri. Hmm. Nah, Nah, terus apa lagi ya? Hampir tantangan alam seperti di dataran Papua di Biak nggak terlalu banyak. gitu ya. Jadi seperti iya ancaman seperti apa ya penyakit-penyakit tropis itu nggak banyak kayak kalau di Hollandia Jayapura kan rawa-rawa atau di
Papua Nugini itu banyak apa dataran tinggi yang sulit dilewatin. Kalau di Biak hampir nggak inilah, nggak Nah, terlalu sekarang banyak. kau bisa tolong ceritakan penemuan gua Jepang yang ada di apa? Di mana nih? Di Parai ya. Parai Di itu, Parai. kalau nggak salah, Parai itu adalah kalau kita Kota Biak itu tempat PDAM itu di Parai ya. Iya, Kita suka di situ kan ada air tawar, ada sungai air tawarnya. Kadang-kadang kita suka pergi mandi-mandi di situ tuh juga di iya, Parai ya. Aku iya. suka berapa kali mandi-mandi di situ. Nah, ini di Parai ini di sebelah mananya, Dan. Jadi dulu waktu tahun Perang Dunia Kedua itu Parai masih berupa rawa-rawa. Oke. Dulu jadi eh, istilahnya agak sulit lah ditembus, tapi memiliki cadangan air tawar yang cukup banyak di sana. Betul. Jadi ya pihak tentara Jepang memilih tempat bertahan terakhir di sana. Jadi Oh, untuk gitu. ideal untuk bergerilya atau ideal untuk pertahanan jangka panjang lah secara teori. Oke. Saya juga nggak tahu lagi pertimbangan apa yang mereka milih di situ, bukan milih misalnya di Korem atau milih di pantai Biak Timur, Biak Barat gitu. Ini kenapa di timur ya? Jadi Hmm. saya lihat yang dari proyek PU Pengairan yang membangun pipa di sana waktu itu ada pohon yang ngalangin jalur pipa untuk saluran air. Pohon Oke. itu dirubuhkan, atau di bawah akarnya itu tanahnya runtuh ke bawah. Nggak Oke. besar, jadi runtuh tuh membentuk semacam pintu gua. Ukurannya perkiraan saya 1,5 meter lah, nggak besar, hanya cukup untuk orang masuk lah Oke. waktu itu. Nah, Dan itu ditemukan agak sore, jadi iya. udah kita dilanjutkan untuk besok aja untuk melihat ke dalam. Iya. Cuma pas masuk ke dalam itu orang ngelihat kok eh, apa, karena nggak kan kalau proyek kan berkaitan dengan pembiayaan tenaga kerjanya, waktu batasan target waktu pengerjaan. Jadi waktu itu pihak yang menemukan juga nggak meluangkan waktu atau sengaja untuk melihat ke dalam situ. Jadi dibiarkan aja, biarkan istilahnya mungkin diamankan sedikit lah. Lanjut proyeknya. Cuma laporan ke pihak dinas pekerjaan umum masuk, Hmm. ada kendala sedikit pada saat pemasangan pipa di daerah Parai gitu. Hmm. Nah, saya juga kan waktu itu ini proyek harusnya udah 3/4% beres harusnya, tapi saya lihat kok agak ada terkendala, jadi saya ikut ikut lihat ke sana lah. Nah, yang saya kaget pas ke dalam itu yaitu foto-foto yang saya tampilkan loh. Oh, Ada ini ada tulang-tulang. kayak seperti ini. Kamu ketemu Iya, tulang-tulang. Tulang ini tulang-tulang, tulang-tulang ya? tulang-tulang, tulang. Iya, Oh. Ini kenapa ya bisa ada tulang-tulang ini apa? Mungkin ada jenazah, ada mayat. Ini apa yang hitam-hitam ini apa? Di tulang-tulang ini itu itu yang cermin hitam ya? itu helm helm baja yang udah berkarat bolong-bolong. Itu dari mana? Punyanya apa Amerika atau Jepang? Menurut Kalau kamu? dari helm yang saya lihat sepintas ada yang Jepang, ada yang Amerika. Oh, jadi ada Kalau dua. helm Jepang itu mirip bentuknya kayak mirip lonceng. Kalau Amerika yang helm M1 itu khas yang kita sering lihat lah. Oh, Cuma itu bentuknya kenapa kerangka pada numpuk di situ? iya. Mungkin jenazahnya dulu ada di beberapa titik tersebar, cuma bagian itu yang paling dasar. Jadi Oke. ujungnya di kerangka itu pada saat tubuh manusianya udah luruh ke bawah air atau apa, pada jatuh numpuk di situ, di ceruk itu, ceruk paling bawah itu. Oh, ini ceruk. Jadi mungkin dari atas pada itu karena air gitu dibawa sampai itu Iya, ke mungkin bawah. ya. Oh, Soalnya begitu. kerangkanya bentuknya basah, jadi nggak kering, nggak putih gitu. Oke. Makanya coklat ya kerangkanya ya. Iya, iya, Oh. ada berlumut sedikit. Ini diketahui oleh pemerintah Jepang enggak ya? Diambil atau enggak ya? Untuk tindak lanjutnya waktu itu saya kurang tahu, karena waktu itu kondisinya kita baru menemukan, Ya. kita laporkan ke eh, pihak pelaksana dan penanggung jawab proyek, ya untuk tindak lanjutnya itu mereka yang nanti ini kan. Saya cuma waktu itu karena saya ditempatkan untuk pengawasan di Biak waktu itu nggak lama, cuma 2 minggu kalau nggak salah. Oke. Jadi Di mungkin Pak tahun Panglima kalau mungkin mau menyelusuri itu
beliau ke kepala desa di Parai, mungkin beliau mengerti ya, kayaknya ya. Ya, tapi Terus, terkenal mungkin sekarang saya pernah, akhirnya saya beberapa tahun kemudian saya lihat-lihat itu terkenal dengan sebutan gua 5 kamar itu apa gua 6 kamar itu. oh Orang gitu. Pare pada tahu itu. Oke. Jadi mereka bilangnya Dan gua 6 kamar atau 5 kamar. ya, gua 5 kamar. Oke. Mungkin di Nah, googling juga ada. nah di situ dalamnya itu masih ada kerangka-kerangka dari orang Jepang. Ya. Iya, Terus jadi kemudian kamu ada dengar nggak ada isu bahwa terjadi kanibalisme? Itu gimana ceritanya jadi di situ? ceritanya waktu di tahun sesudah dinyatakan perang di Biak selesai, Jepang dikalahkan. Jadi patroli-patroli Amerika yang kecil-kecil, yang satu regu atau yang melewat menggunakan jeep sendirian melewati daerah itu sering hilang. Oh, terus? Jadi hilang aja. Jadi ini kemana? Jenazahnya nggak ada, hanya jeep kosong aja. Jadi ini sebenarnya kalau ada pihak-pihak yang tertarik untuk mendalami bisa jadi apa namanya semacam objek penelitian juga. Mm-mm. Apakah praktek kanibalisme yang dilakukan tentara Jepang itu benar adanya dan diperbolehkan? Soalnya ada prinsip mati mati kelaparan dalam pertempuran itu adalah bukan suatu hal yang terhormat di Mm. dalam ini di buku militer Jepang itu. Jadi Mm. gimana caranya mereka harus sanggup untuk terus bertempur dengan logistik yang ada. Nah, itu Survive. logistik tanda petik itu. Oke. Jadi 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 ada rumor bahwa orang apa tentara Amerikanya dibunuh dan dimakan oleh tentara Jepang Iya, gitu. iya. Gitu, betul? Iya, jadi tentara Jepang yang kalah itu, yang mereka bergerilya bawah di daerah Parai, mereka masih memiliki senjata. Hmm. Yang saya temukan juga di gua itu ada sisa-sisanya. Oh gitu ya. Senapan kalau Jepang pakai arisaka, udah bentuknya udah besi berkarat, yang kayunya udah nggak ada. Hmm. Terus bayonet yang hanya tinggal gagangnya. Masih waktu itu kalau saya nggak punya apa namanya istilahnya Foto, didampingin oleh kamera. pegawai. Iya, Ya. kalau kamera saya waktu itu filmnya terbatas sih sama kamera pocket waktu itu mau Iya. merek Fuji apa gitu. Oh gitu. Oke. Nah, eh, selain dari kerangka, apa yang kamu ketemukan dalam gua itu? Ada sisa obat-obatan yang sudah menghitam tapi masih Ya. berbentuk tablet yang udah menyatu. Jadi tadinya dia ada beberapa Ya. karena udah itu menjadi satu bentuknya tapi masih bisa dikenali. Warnanya menghitam, terus pecahan toplesnya, terus alat komunikasi yang Mm-mm. saya kenali dari bekas trafo, selulosa trafonya masih ada dudukan lampu tabungnya itu katodanya masih ada, cuma lampu tabungnya udah nggak ada, dudukannya masih ada. Mm. Terus itu imajinasi saya melihat ya dari bayangan tentang orang yang lagi duduk di salah satu dinding, jadi dia kelihatan hanya punggungnya aja, punggung sama ada kepala apa, kepala nyender gitu, Sebentar, membekas. sebentar. Kamu lihat apa? Kamu lihat bayangan atau lihat bekas orang duduk atau bagaimana? Kok bisa bisa Ya, ada Hah? bekas bekas orang duduk. Jadi kalau dulu saya nonton film The Letter from Iwo Jima, jadi membayangkan begini. Tentara Jepang biasanya kalau pertahanannya sudah habis karena pelurunya udah habis, personilnya udah banyak terbunuh, mereka mengirim pesan terakhir Oke. ke markas besar di Tokyo. Ah, Sesudah peran apa pesan itu tersampaikan, direspon, alat komunikasinya dihancurkan, tentara Jepang yang masih sehat menyerang dengan melakukan serangan terakhir, penghabisan sampai orang terakhir. Orang-orang yang sakit, terluka atau nggak bisa bertempur ditinggalkan di situ, dibekali oleh granat tangan, aduh. Terus? hand granat. Jadi mereka diminta kalau untuk melakukan harakiri mereka udah nggak sanggup karena tenaganya udah pada habis kan. Ya. Mereka pakai granat itu. Kelihatannya dindingnya yang ada bekas orang bersandar itu dari mereka yang melakukan peledakan diri dengan granat itu. Oh.
Enggak, maksudnya kamu kelihatannya. bisa tahu bahwa itu orang bersandar apa dindingnya hitam, dindingnya merah atau bagaimana? Warnanya lebih tua dari warna sekitar. Jadi kalau misalnya warnanya yang sebelahnya batu karang kan putih ya, putih Ya, agak kecoklatan muda gitu. Nah, ya. bagian yang sisi yang agak orang bersandar itu membentuk anu manusia, warnanya coklat tua misalnya gitu. Oh, ada kayak gitu. Beberapa, Ada, beberapa ada. lokasi atau hanya satu? Ya, hanya yang saya lihat hanya dua, Oh, ada kayak dua. gitu ya. Jadi, Oke, ya, kasihan ya. Jadi dia meledakkan diri, meninggal di situ ya, sambil bersandar ya. ya, Oh, ya. itu down. Oke, oke. Wow, menarik sekali ceritanya. Apalagi yang kamu ketemukan di situ? Di sana. Nah itu kita sebelum sampai ke ceruk yang paling dasar yang banyak tumpukan kerangka itu Hmm, ada bagian semacam lubang kayak sumur itu, sumur air. ya. Saya lihat di situ airnya ngalir. Kalau sumur kan biasanya nggak ngalir. Hmm, Airnya agak bergerak lah, berpindah gitu. ya. Bening, biru. Dan saya cicipin itu tawar airnya. Hmm, hmm. Jadi mungkin tempat itu dipilih untuk ya apa namanya Dan ada bertahan atau sumber air tawar. hidup itu Ada sumber karena air sumber tawar. air. Ya. Ya, terus di dekat sumber air itu ada bagian batu yang agak datar, berjajar itu sisir Hmm. yang udah patah apa beberapa giginya udah copot, sisir rambut itu dari bahan saya nggak ingat bahannya seperti dari bahan apa tuh. Kedua sikat gigi, ada Oh, sikat gigi dijejerin rapi itu sama cermin, ada cermin pecahan cermin yang sebagian udah menghitam gitulah, pinggirnya ya runcing gitulah. Jadi kalau kita membanting cermin piar gitu kan, pecahannya ada pecahannya agak besar atau pecahan yang masih bisa digunakan kita ambil. Nah itu bentuknya seperti itu. hmm. Gitu ya. Wah, menarik sekali. Jadi saya pikir di saat-saat terakhir kok orang Jepang tuh rapih banget ya, begitu kan saya pikir Nah, masih sempat menjaga higienitas oke. diri Masih mereka gitu. sisir, masih sikat gigi gitu ya semua ya. Iya, ada siapa yang lihat di Hmm. dalam goa gelap begitu gitu kan? Jangan bisa cek DNA-nya bisa kayaknya ya, gitu ya. Ya. Iya, Terima kasih Bandang untuk ini. Ya, saya terima masih ingat kasih. kamu ajak gua kita pergi gali-gali sekitar gua Jepang. By the way, aku mau pulang dua kerangka. Kamu ndak ada waktu itu ya? Atau aku mau Nggak pulang. berani saya waktu itu eh, yang bikin saya tetap masuk ke sana itu rasa ingin tahu, membuktikan apa yang saya baca waktu itu dari literatur itu benar nggak sih gitu. Terus Ya, kedua memang suasananya serem. boleh percaya boleh enggak ya Cek. Jadi kan saya ada foto tuh yang Ya, ada yang foto saya kirim kan ada foto bom, ada bom yang tergeletak di dasar gua itu, sama ada di kejauhan kayak ada orang berdiri ya, masa gitu ya? ya di foto itu pada saat saya foto itu nggak ada pak, maksudnya orang itu nggak ada. Hmm. Wow. Jadi tapi di foto itu ada, tapi saya lihat dari bajunya itu kok mirip-mirip warna serdadu Jepang gitu. Yang mana nanti kamu kirimkan ke gua? Aku udah lihat. Ada itu. Udah saya kirim barusan. Oke. Kedua, pada saat saya jalan itu, kata gua Jepang itu kan selalu becek ya. Karena Iya, dari stalaktit di atasnya itu kan tetes betul. air terus. Iya, Tapi di bagian bawahnya itu kan ada tanah yang lunak lah, lunak. iya, Jadi kalau saya injak itu pasti ada jejaknya lah gitu. iya. Cek, cek, cek gitu. Nah, Ya, terus? pada saat saya ngelihat ke belakang, kok ada kayak jejak sepatu yang baru, tapi bukan sepatu saya gitu. Waduh. Oh, ada yang ngikutin di belakang ya? Oh, Saya maju lagi di bagian yang tadinya nggak ada lagi jejak itu. masa di mana tuh? Itu Ini di gua Parai apa di gua itu Jepang? di Binsari ya, di Gua Jepang kalau itu. Kalau di Parai itu karena gua padat itu jadi keseluruhannya karang. Hmm, Jadi kalau yang di Parai keseluruhannya karang. ya, Kecuali yang di jalan masuknya ya, apa dia ya, masih bagian luar gua. Tapi ya. kalau di Gua Jepang itu ya lumpur atau apa dia udah jatuh ke bawah kan. Ya, kita kan juga dengar sering orang cerita bahwa
malam-malam ada suara orang lagi baris-baris jalan di situ. Ya, Oh iya, pasti banyak saya lah ya kurang tahu yang sampai itu. sekarang masih atau enggak itu. Iya, kasihan. Banyak yang meninggal di situ ya. Ya, Iya, itulah sedikit cerita. Thank you, Udang, udah mau cerita. Kamu terima baik-baik ya. kasih. Sekarang jadi bisnis kopi, luar biasa. Eh, Ya, kapan-kapan Kapan-kapan kita kalau itu ini. saya mau ngirim mah ke Amerika deh kopi saya. Ya, Dia sure. udah jalan-jalan ke Australia sama ke Belanda, ke Amerika Iya, juga harus lah. oke. Namanya kopi Bandang. Odeng kopi. Odeng. Apa namanya? Odeng? Odeng itu bahasa Sundanya, kita kan tinggal di Jawa Barat. Lebah, lebah yang apa namanya, lebah madu. Odeng Oke, itu. oke. Terima kasih Dan. Moga-moga info ini bisa membantu atau menambah wawasan teman-teman kita semua. Moga-moga apa eh, bisa ditindaklanjuti ya. Apa kalau memang belum dieksplor di apa namanya lagi? Apa nih Parai ya? Di Parai Iya. barangkali mungkin akan dieksplor untuk dilihat batu apa tulang-tulang ini ya. Terima Saya kasih yakin Dan. masih banyak tempat Masih ya. banyak di sana ya. Oke, Masih banyak. bye-bye, Dan. Terima kasih.